Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan kali ini saya ajak Anda untuk ke daerah kawasan wisata Cengho ya. Nah, ini wisata religi Cengho yang sudah ada sejak sekitar tahun 2000 ini 2007-an kayak gitu ya. Nah, oke guys, ini kita di masjidnya dulu ya. Kita akan lihat-lihat aja seperti apa yang ada di bagian dalam masjid. Nah, ini kalau pagi hari, nah ini karena nggak ada aktivitas ya guys ya. Apalagi sekarang juga lagi ada pandemi. Nah, ini harus ini tetap dibuka sih, cuma untuk jumlah yang terbatas ya. Dan di situ ada titik-titik yang digunakan untuk para jamaah yang mengikuti ini ya, salat jamaah. Terus tapi salat di sini juga nggak terlalu rame ya, karena untuk salat 5 waktu pun juga jumlahnya nggak sebanyak pada saat normal ya. Nah, ini dia suasana yang ada di dalam Masjid Cengho. Nah, ini masjidnya itu merupakan masjid yang ini ya diresmikan oleh Bupati tahun 2007 ya. Ini waktu dulu sih sebenarnya ya, udah agak-agak lama, ini Bupati yang lama. Nah, itu dia merupakan tempat mihrabnya, dan juga ada mimbar yang digunakan untuk sholat Jumat gitu guys. Oke, dan yang ada di sebelah kiri yang ada tirai berwarna biru. Nah, ini merupakan bagian yang digunakan untuk ini ya, jamaah wanita gitu. Terus tidak jauh dari Masjid Cengho ya, ini ada tempat untuk ini ya, mendapatkan atau mencari oleh-oleh ketika pulang. Dan saat ini ketika ada pandemi yang ya, dan apalagi di pemberlakuan ini ya, semacam pembatasan sosial supaya tidak ini ada penyebaran virus yang lebih meluas lagi. Nah, ini imbasnya salah satunya ya ke Pasar Cengho ya, karena tempat wisata seperti ini memang bukan tempat yang bisa dikatakan dianggap penting gitu ya, nggak penting gitu katanya mungkin. Dan makanya tempat yang kayak gini mungkin di masa-masa ini ya, pembatasan sosial beberapa waktu yang lalu, tempat ini benar-benar sepi ya. Dan sepinya itu guys, ini sudah mulai terjadi pada saat tahun lalu ya, tahun 2020. Nah, itu mulai bulan Maret, April itu masih ini sih, masih adalah sedikit-sedikit gitu ya, 1-2 mobil. Dan ketika ada pemberlakuan yang benar-benar ini ya, pembatasan sosial yang pertama kali Maret ya kalau nggak salah ya. Nah, pada saat Maret itu benar-benar sepi. Terus kemudian sedikit ada geliat ya, tapi kemudian dibatasi lagi. Dan memang benar-benar ini ya, masyarakat waktu itu memang tidak berani sama sekali untuk keluar, meskipun jumlah penderita ini ya positif COVID-nya itu hanya nggak sampai ini sih, nggak sampai 10.000 ya, atau mungkin masih sekitar bukan penyebarannya ya, atau penderita kasusnya itu masih tiap harinya masih kisaran puluhan sampai ratusan saja. Dan itu pun nggak sampai 200-300 gitu ya, cuma 100 gitulah. Tapi waktu itu masyarakat sangat waspada. Cuma sekarang ini udah mulai apa ya sebenarnya sih, kita yang perlu kita lakukan ya adalah mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, melakukan ini ya, jaga jarak kayak gitu. Saya rasa udah ini ya, bisa digunakan untuk ya, setidak-tidaknya itu bisa
menjauhlah dari ini dari, atau mungkin mengurangi lah, bukan menjauh, mengurangi jumlah kasus yang muncul guys. Ya memang ini sih cukup disayangkan ya, karena banyak kebijakan mungkin yang bisa dikatakan kurang tepat sasaran ya akhirnya, dan juga masyarakat yang cukup ini ya, cukup tidak peduli ya dengan adanya wabah yang melanda ya. Jadi ya penyebarannya itu bukannya tambah ini ya, tambah menyempit, tapi tambah meluas guys. Nah efeknya ya para penjual ini seperti tahun lalu yang rencananya itu di sekitar bulan Juni, biasanya kan kalau udah memasuki bulan Ramadan, terus kemudian ketika sedang memasuki musim liburan, nah ini ramai sekali guys ya. Cuman saat ini apa yang mereka ini harapkan, nah itu semuanya sudah tidak ini ya, tidak terjadi ya waktu itu, dan memang banyak orang yang akhirnya ya jadi ini sih, jadi bangkrut guys ya. Ada yang harus menjual kendaraannya, terus kemudian seenggaknya ya inilah mereka bisa bertahan lah. Dan dagangan yang ada di sini kalau nggak nggak dijual obral dan nggak diturunkan harganya juga pasti akan akan nggak laku kayak gitu. Nah pokoknya waktu itu serba repot ya, dan untuk sekarang aja ini bisa dilihat guys ya. Nah, pengunjungnya itu bisa dikatakan sangat sedikit ya, menurun drastis daripada daripada sebelumnya ya, sebelum ada pandemi. Kalau sebelum ada pandemi itu kalau udah memasuki hari libur, hari Sabtu, hari Minggu, nah pasti banyak sekali orang yang yang memenuhi tempat-tempat yang ada di sini. Cuma sekarang ya bisa Anda lihat sendiri ya, saya nggak berbohong ini guys ya, memang kondisinya hampir semua tempat, dan kalau di tempat yang lainnya mungkin ada yang sampai mengeluh gitu ya. Nah di tempat sini sama aja guys ya, nggak jauh beda. Dan yang sangat memprihatinkan memang ya, saya baca juga itu ada beberapa hotel nggak hanya beberapa ya, nggak hanya beberapa saja yang yang nggak bisa beroperasi, tapi juga ada yang akhirnya harus tutup permanen atau mungkin harus dijual. Nah ini ya sangat disayangkan, dan memang pandemi saat ini benar-benar sangat memukul dunia ekonomi yang ada di Indonesia salah satunya ya. Dan di negara lain sebenarnya juga ini nggak jauh beda ya, cuman penanganannya aja sih yang lain. Dan pemerintahnya juga kalau di negara lain karena mungkin dananya itu lumayan ya mereka punya cadangan yang lebih, jadi mereka bisa memberi kehidupan yang sudah sesuai dengan standar, meskipun nggak berlebihan, tapi yang jelas sesuai dengan standar mereka di negara maju gitu guys. Sementara kalau di Indonesia sendiri ya kita harus cari sendiri guys ya, kita harus berusaha sendiri kalau kita pingin bisa bertahan untuk hidup, jadi gitu. Oke, mudah-mudahan kondisi yang kayak gini ini bisa segera berakhir ya. Kalau enggak pasti akan lebih kacau lagi ya kondisinya. Dan ada tempat penjualan bunga yang ada di situ juga sepertinya nggak jalan ya, tutup juga gitu guys ya, meskipun baru aja dibuka gitu guys. Sangat disayangkan. Oke guys, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa untuk datang ke
tempat sini ya nanti ya. Oke, saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.